Pandangan Taoisme tentang manusia atau manusia dalam ajaran Taoisme. Pertama-tama, filsafat Cina adalah salah satu filsafat tertua di dunia dari tiga filsafat lainnya seperti filsafat India dan juga filsafat Barat. Dan filsafat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan filsafat dunia. Filsafat ini sama-sama memiliki peran pentingnya bagi kehidupan manusia, seperti yang juga dalam filsafat-filsafat yang lainnya seperti filsafat Barat dan filsafat India. Ajaran dalam filsafat ini lebih menyuguhkan tentang kepribadian manusia, tidak jauh berbeda juga dengan filsafat yang lainnya. Dalam filsafat Cina ada berbagai ajaran yang menekankan pentingnya hidup manusia, memelihara, mengasuh, dan membesarkannya. Filsafat Cina sangat erat hubungannya dengan politik dan moralitas serta paling banyak mengurusi fungsi agama. Salah satu filsafat Cina yang mengajarkan jalan kodrati manusia adalah Taoisme. Dan tokoh sentral dalam Taoisme ini adalah Lao Tzu. Lao Tzu juga dikatakan hidup sejaman dengan Konfusius. Akan tetapi dengan menyelidiki kitab Dao De Jing, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak mungkin karena ada beberapa gagasan yang tidak mungkin dikenal umum pada masa Konfusius. Taoisme juga dikenal dengan Daoisme yang diprakarsai oleh Lao Tzu. Sejak akhir zaman Sun Qiu yang hidup pada abad ke-6 sebelum Masehi, Taoisme merupakan ajaran Lao Tzu yang berdasarkan Dao De Jing. Pengikut Lao Tzu yang terkenal adalah Zhuangzi, yang merupakan tokoh penulis kitab yang berjudul Zhuangzi. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun, dan akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusius. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal dari Taoisme. Nah, di dalam Taoisme ini ada 3 tahap yang muncul. Yang pertama yaitu Yang Zhu. Sebagai tahap pertama, yang kedua yaitu Lao Tzu, dan yang ketiga adalah Zhuangzi. Nah, tahap pertama Taoisme atau Yang Zhu adalah menampilkan gagasan dasar tentang Yang Zhu yang terdapat dalam buku Mencius, yaitu setiap orang mengurusi dirinya sendiri. Walaupun ia bisa menguntungkan seluruh dunia dengan mencabut selai rambutnya, niscaya ia tidak akan melakukannya. Gagasan Lao Tzu menampilkan bersifat kodrati, mengikuti segala hal yang bersifat manusiawi adalah sesuatu yang buruk dan menimbulkan kepedihan. Tahap yang kedua itu Lao Tzu. Menurut tradisi, Lao Tzu adalah sebuah nama yang secara harafiah dengan arti tuan, tua, adalah seorang penduduk asli negara Chu yang sekarang berada di provinsi Hunan. Lao Tzu berbicara tentang sesuatu yang tidak bisa diberi nama. Tao adalah jalan sebagai konsep yang dianut oleh pengikut Taoisme. Dalam bukunya yang dapat diberi nama ialah induk dari segala sesuatu. Tao yang tersembunyi itu tidak memiliki nama. Ada perbedaan lain dalam sistem penganut Taoisme, yaitu Yu yang ada dan Wu yang tidak ada. Dan antara Yu Ming memiliki nama yang dapat diberi nama, sebenarnya perbedaan ini tidak dimiliki atau tidak ada, hanya satu, itu karena
Yu dan Wu adalah istilah ringkas bagi Yuming dan Wuming. Langit dan bumi bisa diberi nama. Nah, dengan demikian langit memiliki nama langit dan bumi juga memiliki nama bumi. Tao tidak bisa diberi nama. Yang merupakan sesuatu yang menjadikan segala sesuatu itu bisa diberi nama. Nah, maka para penganut Taoisme berpendapat bahwa karena adanya sesuatu, maka ada sesuatu yang menjadikan segala sesuatu itu ada. Nah, tahap yang ketiga yaitu Taoisme. Tahap ketiga dalam ajaran Taoisme ini yaitu Chuang-Tzu. Pemikiran Chuang-Tzu sama dengan pemikiran Lao-Tzu. Ketika sesuatu memperoleh suatu bentuk yang menyebabkan sesuatu hal itu terjadi, maka hal itulah yang disebut sebagai Te. Dalam perkembangan bebas ini, Chuang-Tzu membuat suatu perbedaan antara yang bersifat kodrati dan yang bersifat batiniah. Segala sesuatu yang bersifat manusiawi adalah yang lahiriah, sedangkan yang bersifat kodrati adalah sesuatu yang pada dasarnya sudah ada. Misalnya manusia memiliki 2 kaki, lembu memiliki 4 kaki, adalah hal-hal yang bersifat kodrati. Dan dia mengatakan mengikuti segala hal yang bersifat manusiawi adalah sesuatu yang buruk dan menimbulkan kepedihan. Nah, bagaimana pandangan atau ajaran dari Taoisme tentang manusia? Yang pertama, menurut Taoisme, dasar kemanusiaan itu bukan ciptaan sendiri, tapi termuat dalam keberadaan dan fungsi keseluruhan alam semesta. Dan yang kedua, manusia hidup tanpa memikirkan konsekuensi secara keseluruhan terkait dengan risiko dari apa yang dilakukannya terhadap orang lain. Dan pandangan Taoisme tentang manusia yaitu pada dasarnya hidup manusia sudah digariskan oleh langit. Oleh karena itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup tenang dan tentram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta. Nah, pada kesimpulannya, pada dasarnya manusia dalam pandangan Taoisme itu harus menghilangkan keinginannya. Ini yang merugikan orang lain tentunya. Manusia harus menghilangkan sikap egoisnya itu dan memilih untuk mengikuti jalan proses alam tanpa mencampuri urusan lainnya. Manusia dalam menjalani kehidupannya. Nah, di dalam kitab Dao De Jing dikatakan tidak ada kutuk yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki. Kemudian menyangkal diri adalah sikap menganggap diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia. Oleh karena itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup tenang dan tentram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta. Sekian dari saya, terima kasih.